kami telah mengajukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau on remitted dat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya ini kami laksanakan adalah dalam rangka untuk memperjuangkan rasa keadilan sebelum Desember lah harus bebas. Mantap. Percikan api perjuangan nampaknya masih berkobar dengan terang di hati selebritis sensasional Nikita Mirzani. Ya, untuk kesekian kalinya, ibu 3 anak itu membawa amunisi baru dalam pertarungan hukumnya menghadapi sang seteru, Dr. Reza Gladys. Dan kini, perjuangan membawa Nikita dan pihak kuasa hukum untuk melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang sudah ia daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentunya, strategi mutakhir Nikita Mirzani dipenuhi pertimbangan yang matang. Apalagi, melayangkan gugatan perdata dugaan perbuatan melawan hukum merupakan aksi yang belum pernah dilakukan oleh Nikita sebelumnya. Lantas seperti apakah penjelasan kuasa hukum Nikita Mirzani terkait langkah terbarunya itu? Kami dari kuasa hukum daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dari kantor hukum Andi Syarifuddin dan Anang Lofong ingin menyampaikan bahwa kami telah mengajukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau on remitted dat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan terhadap upaya hukum tersebut sudah terregister dengan nomor perkara 1000-PDTG-2025. Upaya ini kami laksanakan adalah dalam rangka untuk memperjuangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi klien kami. Untuk agenda sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau dari perbedaan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wan prestasi, perbedaan mendasarnya itu kalau memang wan prestasi itu berarti perkara itu didasarkan atas perjanjian. Nah, misalnya ada perjanjian kerjasama antara Nikita dengan si A, lalu si A ini tidak melakukan kewajibannya atau tidak melakukan prestasi, nah, maka Nikita Mirzani mengajukan gugatan wan prestasi. Nah, tapi kalau gugatan perbuatan melawan hukum itu tidak ada dasar perjanjian, tapi perbuatan itu dilakukan dan mengakibatkan kerugian kepada Nikita Mirzani. Ya, tapi ya kami selaku penasihat hukum aja, khususnya menyangkut masalah perdata, kita mau lihat nanti bagaimana sebenarnya sih kondisi ini, karena ini seperti kami bilang, ini modus dan akal-akalan. Untuk itu kami harus ambil sikap. Kami tidak mau pengadilan itu jadi permainan. Ini kelihatannya dilecehkan pengadilan sebagai alat untuk dia membentuk opini masyarakat. Masih keras betul nampaknya upaya pihak Nikita Mirzani dan sang asisten Ismail Marzuki untuk memperjuangkan keadilan atas apa yang kini harus terjadi. Selama hampir 6 bulan, mereka harus menjalani hukuman penjara sembari menunggu kepastian nasib perkara pidana. Dan menurut penjelasan pihak kuasa hukumnya kemarin, hal itulah yang menjadi dasar dilayangkannya gugatan perdata perbuatan melawan hukum, di mana pihak Reza justru membuat laporan pidana meski kesepakatan diduga sudah terjalin. Apalagi selama proses sidang, terkuak pula adanya rekaman-rekaman suara yang diduga didapatkan secara ilegal.
Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap pihak kuasa hukum Mikita terkait pokok gugatan mereka? Adapun pokok gugatannya adalah bahwa diawali dengan adanya kesepakatan bersama antara para pihak, di mana salah satu pihak membatalkan secara sepihak dengan mempergunakan instrumen hukum pidana, ya, sehingga menimbulkan kerugian baik secara material maupun imaterial kepada klien kami. Oleh karena itu dilakukanlah upaya hukum dengan gugatan perbuatan melawan hukum, dalam ini konteks perdata ya. Perbuatan melawan hukum itu adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan orang lain ya, menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, perbuatannya itu apa? Yaitu ketika ada kesepakatan ini, ada perjanjian yang dilakukan berdasarkan konsensus ya, berdasarkan suatu perjanjian, kemudian salah satu pihak menggunakan instrumen pidana untuk melaporkan pihak yang satunya ya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang satunya, sehingga sekarang posisinya menjadi terdakwa gitu. Perjanjiannya itu perjanjian terkait kerjasama untuk mereview produk dari Dr. Reza ya, produk-produk dari Dr. Reza untuk direview oleh Nikita Mirzani, di review yang bagus-bagus gitu. Pada prinsipnya kalau penggugat itu kan dia yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Tapi tergugat juga punya hak dan kewajiban penuh untuk meyakinkan hakim, dia harus membuktikan. Kalau untuk pembuktian dari tergugat sendiri, ya dia harus membantah dalil-dalil dari pihak Nikita Mirzani. Dengan ratusan miliar yang diajukan gugatan ini kan kesempatan buat pihak tergugat untuk melakukan eksepsi, bisa menyatakan bahwa gugatan ini kabur, gugatan ini salah sasaran. Banyak peluang untuk pihak tergugat untuk membantah gugatan ini. Sebagai insan hukum, itu semuanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Tapi sebagai kami, sebagai pihak tergugat nantinya, ya kita lihat aja apa alasan, apa dasar hukumnya mengajukan gugatan kembali. Ini memang seakan-akan pengadilan dianggap main-main. Sebenarnya materi ini kan kami akan sampaikan dalam persidangan, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu kan ada ya beberapa poin. Nah, salah satunya adalah tentunya ada pembatalan sepihak perjanjian secara lisan yang jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Nah, yang kedua adalah terkait dengan adanya perekaman-perekaman yang tanpa seizin prinsipal kami, dan menurut hemat kami itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dan ada beberapa lagi nanti dalil-dalil kami yang kami tuangkan dalam posita dan kami mintakan dalam petitum gugatan. Bulat tekad Mikita untuk memperjuangkan keadilan nampak terlihat pula dari jumlah gugatan ganti rugi yang mereka sertakan dalam gugatan. Ya, pihak Mikita menggugat ganti rugi material sebesar 4 miliar rupiah, ganti rugi akibat kelalaian sebesar 40 miliar rupiah, serta ganti rugi imaterial sebesar 200 miliar rupiah. Lantas, apa tata praktisi hukum tentang jumlah gugatan Nikita? Serta seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum Nikita soal tuntutan ganti rugi tersebut? Ada kerugian material ya, yang dimintakan itu 4 miliar, kemudian ada kerugian karena kelalaian ya, sebesar kurang lebih 40 miliar, kemudian ada ganti kerugian imaterial 200 miliar. Tapi nanti kami akan akan sampaikan itu semua lewat persidangan ya, sehingga kami berharap hakim bisa memutuskan atau berpihak kepada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara keperdataan bagi prinsipal kami. Kalau dalam perdata biasa itu
angka segitu biasa aja, bahkan ada yang sampai ratusan, ada yang sampai miliaran. Tapi di sini harus teman-teman juga melihat kerugian ratusan miliar ini apakah kerugian material atau kerugian imaterial. Karena biasanya ada beberapa prinsipal ataupun kuasa hukum itu mengajukan gugatan itu ratusan miliar itu, padahal kerugian materialnya tuh hanya 5 miliar, hanya 10 miliar. Tapi yang fantastisnya itu kerugian imaterial gitu. Nah, kebanyakan juga kerugian imaterial ini diajukan ke pengadilan itu tidak berdasar gitu. Jadi kurang rasional juga, hanya mencantumkan bahwa kerugian ini akibat dari perbuatan si A, maka Nikita Mirzani mengalami kerugian ratusan miliar. Tapi kan harus diberikan dasar juga, hitungan juga gitu. Kerugian imaterial ini berdasarkan apa? Apakah akibat dari kerugian ini mengakibatkan Nikita Mirzani kehilangan pekerjaan atau apa? Nah, itu harus dijabarin juga. Pertama-tama saya ingin jelaskan bahwa di dalam hubungan keperdataan itu ada dua kerugian. Ada namanya kerugian material. Material itu adalah kerugian yang nyata, yang lahir karena perjanjian. Kan dulunya kan disepakati kan 4 miliar, oke? Setelah itu, ya kan, setelah diselesaikan prestasinya, kemudian ada laporan polisi, ya kan, kemudian uang itu ditarik kembali. Itu kan menimbulkan kerugian ya, dan itu kita minta kembali. Nah, terkait masalah apa yang dimaksud dengan kerugian imaterial di sini, ya kan? Kerugian bisa kehilangan dia pekerjaan, sengsara badannya, pemikirannya, dan lain pendapatannya, baik itu namanya imaterial, tidak nyata tapi bisa dihitung, oke? Sementara itu, gugatan baru perbuatan melawan hukum yang ditempuh Nikita telah menghadirkan banyak tanya. Pasalnya, sebelum ini, Nikita diketahui telah melayangkan gugatan perdata One Prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kemarin, semua pertanyaan itu akhirnya dijawab oleh tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Lantas, seperti apakah penjelasan mereka terkait perbedaan dua gugatan tersebut? Serta benarkah dengan langkah ini, gugatan One Prestasi akan dicabut? Memang pada awalnya ini perkara ini kan ditangani oleh Bang Fahmi ya, terkait masalah gugatan One Prestasi itu. Tapi setelah itu kantor kami ditunjuk untuk menindaklanjuti sehubungan karena Bang Fahmi lagi sakit. Namun setelah perkara itu sampai di kantor kami mengkaji ya, bahwa kami tidak melihat bahwa adanya dalam peristiwa ini adanya One Prestasi ya, karena semua prestasi sudah dilaksanakan. Justru kami melihat bahwa di sini adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum itu ketika ada kesepakatan perjanjian sebelum jatuh tempo kemudian dicabut ya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian ya, itu namanya salah satu unsur perbuatan melawan hukum ya. Kalau terkait gugatan One Prestasi itu, kami sebenarnya sudah ada memegang bukti bahwa itu sudah dicabut ya, sudah dicabut. Namun pencabutan itu kan memang harus resminya kan di pengadilan, tapi kan secara administratif sudah kita ajukan itu permohonan pencabutan itu, sehingga kita masukkan gugatan perbuatan melawan hukum ini. Seperti itu jawaban kami ya. Walau begitu, proses persidangan gugatan One Prestasi Kadum sudah berjalan. Dan hari ini akan diselenggarakan sidang perdana terkait gugatan One Prestasi tersebut. Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa hukum Nikita pun menjelaskan bahwa pihaknya akan hadir. Namun, bukan untuk bersidang, melainkan guna mencabut gugatan tersebut. Lantas, seperti apakah penjelasan mereka? Iya betul, karena memang resminya itu dicabut itu kan harus di depan persidangan ya. Tapi sebelum kita itu kan secara administrasi ya, bahwa kita sudah mengajukan permohonan untuk pencabutan. Bukan permohonan ya, menyatakan menyambut. Kalau permohonan itu diterima atau tidak, ya jelas bahwa kami yang memohon dulunya gugatan itu
ataukah mungkin atas nama Ibu Nikita melalui pengacara yang terdahulu bermohon kan, kemudian dia cabut kembali, itu sah saja secara hukum ya. Nah, untuk memenuhi pencabutan itu tentunya memang kita harus hadir di pengadilan nantinya. Jadi teman-teman besok untuk menyatakan di depan persidangan itu ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau kemudian pada saat itu penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut gugatannya karena dengan alasan tertentu, menurut kami sudah benar. Tapi kalau kemudian ini diajukan kembali, gugatan yang baru, ya kami juga akan berpikir, ini apakah ada ilmu baru atau strategi baru yang selama ini belum kami pahami di negara kita. Jadi ya kami juga akan melihat seperti apa dalil-dalil gugatan yang akan diajukan penggugat dalam hal ini adalah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, seperti itu. Terlepas dari proses gugatan perdata yang mulai ditempuh, Nikita dan Mir diketahui sedang menjalani proses persidangan pidana kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Yang mana sidang lanjutan akan kembali diselenggarakan pada hari Kamis mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang dibawa oleh pihak Nikita sebagai terdakwa. Menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum Nikita justru menyikapi dengan keyakinan penuh. Ya, alih-alih semakin tersudut, pihaknya justru bak merasa kemenangan sudah di depan mata. Lantas benarkah pihak Nikita yakin sang klien akan dinyatakan bebas? Oh, saya yakin bebas. Karena kita kan istilahnya pengacara itu ya harus yakin. Karena kan itu kepercayaan penuh diamanahkan ke kita. Ya kalau saya menjadi pengacara, terutama sekarang pengacara Nikita Mirzani, ya saya yakin. Berdasarkan fakta bebas. Saya yakin berdasarkan fakta-fakta persidangan, saksi fakta yang kita hadirkan, berdasarkan ahli juga, alat bukti juga dari dakwaan. Ya saya yakin bebas. Sebelum Desember lah harus bebas. Mantap. Terkait daripada jadwal ya, jadwal itu ada besok itu kan masih ahli, saksi ahli lanjut lagi kepada keterangan terdakwa langsung kan besok itu dua-duanya diambil. Nah setelah itu kan nanti ada tuntutan. Kemarin sudah dibacakan ada jadwalnya. Kalau ada yang mencatat mungkin memperhatikan itu ada. Setelah itu kan ada daripada pembelaan dari kita ya, pledoi. Nanti ada lagi dibalas replik duplik. Nah, seperti itu ada nanti. Kalau tidak salah di akhir-akhir Oktober dah itu. Mungkin ada yang mencatat itu. Rekan-rekan semua. Jadi kalau dibilang Desember, saya yakin sebelum Desember. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.